Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya ingin bercerita tentang kisah cerita rakyat legenda Gunung Arjuna. Bagaimana kisah atau cerita dari Gunung Arjuna ini? Silakan disimak kisahnya berikut ini. Di sebelah utara kota Batu, Malang, terdapat sebuah gunung, Gunung Arjuna namanya. Di pagi hari, Gunung Arjuna nampak menjulang megah. Sesekali puncak gunung itu tampak mengeluarkan asap. Dulu, menurut legenda, tinggi gunung itu hampir menyentuh langit. Namun, kini Gunung Arjuna hanya setinggi 3.339 meter. Ini dikarenakan keangkuhan Arjuna seperti yang dikisahkan dalam legenda ini. Arjuna adalah pemuda rupawan. Ia anak ketiga dari 5 bersaudara Pandawa. Oleh karena itu disebut penengah Pandawa. Arjuna jago memanah. Ia pun sakti mandraguna. Dewa memberikan kesaktian itu karena ia gemar bertapa. Suatu hari Arjuna kembali ingin bertapa. Ia pergi mengembara keluar masuk hutan. Berbulan-bulan ia berjalan sampai ia tiba di sebuah gunung. Lalu ia bersila dan mulai bersemedi. Berbulan-bulan Arjuna bertapa di situ. Siang malam ia bersemedi sehingga tubuhnya bersinar-sinar, mengeluarkan kekuatan yang dahsyat. Hasil bertapa Arjuna ternyata membawa akibat yang mengejutkan. Puncak gunung tempatnya bertapa terangkat ke atas hingga hampir menyentuh langit. Kayangan tempat para dewa berguncang. Batara Narada pun buru-buru terbang ke bumi. Ia pergi menyelidiki untuk mengetahui apa yang menyebabkan kayangan berguncang hebat. Batara Narada menemukan Arjuna di gunung tersebut. "Arjuna, bangunlah. Semua orang dan para dewa akan celaka bila kau tak mau menghentikan tapamu," panggil Batara Narada. Sebenarnya Arjuna mendengar panggilan Batara Narada. Namun keangkuhan hatinya menyebabkan ia tak mau mengakhiri tapanya. "Kalau aku tak mau bangun, para dewa pasti kebingungan. Mereka akan menghadiahiku senjata dan kesaktian yang lebih banyak," pikir Arjuna. Lalu ia pun semakin tekun bersemedi. Batara Narada kebingungan. Ia tak berhasil membangunkan Arjuna, meskipun ia sudah membujuk dan menjanjikan berbagai kesaktian kepadanya. "Aku harus segera melapor kepada Batara Guru," ujar Batara Narada putus asa. Ia pun bergegas kembali ke kayangan. "Oh adik guru, cepatlah bertindak. Kalau tidak, Arjuna akan menimbulkan bencana buat kita semua," lapor Batara Narada. Jadi ini semua gara-gara Arjuna. Mau apa sebenarnya penengah Pandawa itu?" gerutu Batara Guru. Lalu ia memanggil sejumlah bidadari cantik. Perintahnya, "Goda Arjuna sampai ia mau mengakhiri tapanya." "Baik Batara Guru," sahut para bidadari tersebut. Lalu mereka terbang ke bumi. Setibanya di tempat Arjuna, para bidadari cantik itu mulai merayu dengan suara yang lembut. Segala cara mereka pakai untuk membangunkan Arjuna dari tapanya. Namun Arjuna tidak bergeming. Ia tidak tergoda sedikit pun oleh rayuan para bidadari tersebut. Para bidadari jelita itu kembali ke kayangan dengan wajah kecewa. Salah satu bidadari melapor kepada Batara Guru. "Ampun Batara, kami tidak berhasil menggoda Arjuna." Kalau begitu panggil semua dedemit. Perintahkan mereka untuk menakut-nakuti Arjuna," perintah Batara Guru. Sepasukan dedemit kemudian dikirim ke gunung tempat Arjuna bertapa. Mereka pun menakut-nakuti Arjuna dengan segala cara. Namun penengah Pandawa itu tetap tidak bergeming. Ia seakan terlena dalam tapanya. Para dedemit segera melapor kepada Batara Guru atas kegagalan mereka. Betapa gundah hati Batara Guru. Ia pun berjalan mondar-mandir untuk mengurangi keresahan hatinya.
Di saat nyaris putus asa, tiba-tiba Batara Guru teringat Dewa Ismaya. Dewa Ismaya itu tak lain adalah Semar yang menjadi punakawan Arjuna. Batara Narada, turunlah ke bumi, temui Kakang Semar. Suruh ia membujuk Arjuna agar bersedia bangun dari tapanya. Ujar Batara Guru. Baik adik guru, jawab Batara Narada. Dewa yang bertubuh gemuk itu pun segera melesat ke bumi. Setibanya di tempat Semar, Batara Narada pun menceritakan keresahan hati Batara Guru. Oh, mengapa Arjuna bisa begitu? Biasanya ia seorang satria yang baik, guman Dewa Ismaya alias Semar. Lalu ia berjanji kepada Batara Narada, katakan pada Batara Guru agar tetap tenang hatinya. Aku akan segera pergi menemui Arjuna. Semoga aku bisa menyadarkan anak asuhku itu. Ujar Dewa Ismaya alias Semar. Terima kasih Dewa Ismaya, kuharap kau berhasil. Sahut Batara Narada, ia pun kembali ke kayangan. Semar termenung sendirian, ia pun mencari akal. Aku akan minta bantuan Togog, guman Semar beberapa waktu kemudian. Lalu ia berangkat ke rumah adiknya. Oh Kakang Semar, ada perlu apa Kakang kesini? Sapa Togog riang. Aku butuh bantuanmu Togog, sahut Semar. Lalu ia menceritakan perihal tugas yang diberikan Batara Guru kepadanya. Apa yang akan kita perbuat Kakang? Tanya Togog. Kita harus memotong puncak gunung tempat Arjuna bertapa, jawab Semar. Mari kita cepat berangkat adikku. Mari Kakang Semar, sambut Togog bersemangat. Kedua kakak beradik itu segera berangkat. Setibanya di gunung tempat Arjuna bertapa, mereka berpencar. Masing-masing menempati sisi gunung tersebut. Lalu mereka bersemedi. Berkat kesaktian mereka, tubuh mereka berubah menjadi lebih tinggi. Tingginya melampaui puncak gunung tersebut. Lalu mereka mengeruk bagian bawah puncak dan memotongnya. Ayo kita lemparkan puncak gunung ini ke tempat lain, kata Semar. Mereka melemparkan puncak gunung itu ke sebelah tenggara kota Batu. Terdengarlah suara dentuman saat potongan gunung itu mendarat di bumi. Arjuna terbangun seketika dari tapanya. Ia amat terkejut ketika melihat Semar dan Togog di hadapannya. Apa yang terjadi, Wah Semar? Tanya Arjuna. Semar tersenyum bijaksana, lalu ia berujar dengan tenang. Kami baru memotong dan melemparkan puncak gunung ini, Raden. Kenapa kau lakukan itu, Wah Semar? Dewa pasti tak jadi memberiku banyak senjata dan kesaktian, omel Arjuna. Oh, itukah keinginan Raden? Masih belum cukupkah kesaktian yang Raden miliki sekarang ini? Jawab Semar. Lalu Semar memberi nasihat. Sadarlah Raden Arjuna. Raden adalah seorang satria yang sangat sakti dan disegani oleh setiap orang. Oleh karena itu, Raden harus rendah hati dan tidak sombong. Keangkuhan hati Raden bisa menimbulkan malapetaka bagi diri Raden, juga bagi orang lain, ujar Semar. Betapa malunya Arjuna, ia pun buru-buru meminta maaf. Saya telah hilap, Wah Semar. Maafkan sikap saya itu. Syukurlah kau akhirnya sadar, Raden. Kalau tidak, Sang Hyang Wenang, Raja segala dewa pun tak akan memaafkan perbuatanmu tadi, ujar Semar sembari tersenyum. Terima kasih atas bantuan kalian, Wah Semar dan Wah Togog, ucap Arjuna. Kukira tugas kita telah selesai, Kakang. Mari kita pulang, ajak Togog. Aku setuju, Wah Togog. Aku pun sudah rindu pada Petruk, Gareng dan Bagong, sambut Arjuna. Ketiga orang itu pun segera meninggalkan tempat itu. Dan sejak itu gunung tempat Arjuna bertapa diberi nama Gunung Arjuna. Sedangkan puncak gunung yang dilemparkan oleh Semar dan Togog kini dinamai Gunung Wukir. Nah, seperti itu ya kisah Gunung Arjuna, dan kemudian juga ada Gunung Wukir.
Cerita tentang Gunung Arjuna ini sudah layak disebut legenda, sebab Gunung Arjuna dan Gunung Wukir itu masih bisa kita lihat sampai sekarang. Gunung Arjuna terletak di sebelah utara Kota Batu, sedangkan Gunung Wukir letaknya di sebelah tenggara Kota Batu. Nah, mudah-mudahan ada hikmah atau pelajaran dari kisah Arjuna dan Gunung Arjuna dalam cerita ini. Terima kasih sudah menyimak di channel YouTube Borinvlog. Silakan simak kisah, legenda, atau cerita rakyat lainnya yang tersedia di channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.